Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priza Damayanti, Prodi dari PGMI 4F dengan NIM 24160178. Pada video kali ini saya akan membahas tentang manajemen pendidikan inklusif berdasarkan dua jurnal penelitian, yaitu Jurnal Karya Yunita tahun 2019 dan Jurnal Karya Susilowati dan kawan-kawan tahun 2022. Pengertian manajemen pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan memberikan kesempatan kepada semua peserta didik, termasuk anak yang berkebutuhan khusus, untuk belajar bersama dengan siswa lainnya dalam satu lingkungan sekolah yang sama. Menurut Jurnal Yunita tahun 2019, pendidikan inklusi mencakup pada Permendiknas nomor 70 tahun 2009, yaitu pendidikan yang memberi kesempatan kepada peserta didik yang memiliki kelainan ataupun potensi kecerdasan istimewa untuk peserta didik pada umumnya. Sedangkan menurut Jurnal Susilowati dan kawan-kawan tahun 2022, pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki hambatan maupun bakat istimewa agar dapat belajar bersama secara setara. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen pendidikan inklusi adalah proses pengelolaan pendidikan yang meliputi perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi agar semua siswa termasuk ABK mendapatkan hak pendidikan yang sama. Langkah-langkah manajemen pendidikan inklusi: yang pertama, perencanaan atau planning. Dalam jurnal pertama dijelaskan bahwa perencanaan pendidikan inklusi dilakukan karena adanya penunjukan dari Dinas Pendidikan sekolah melalui menerima ABK dan jumlah soal dan KKM yang berada sesuai kemampuan siswa. Sedangkan pada jurnal yang kedua, perencanaan dilakukan setiap awal semester dengan membuat program pembelajaran individual ataupun PPI bagi setiap ABK. Program ini disusun berdasarkan kemampuan masing-masing siswa dan dibicarakan bersama orang tua. Dan yang kedua, perorganisasian ataupun organizing. Pada jurnal yang pertama, kepada sekolah menjadi penanggung jawab utama dan dibantu oleh seksi inklusi serta guru kelas yang menangani langsung ABK. Sementara pada jurnal yang kedua, sekolah menunjukkan koordinator inklusi dan melibatkan guru pendamping khusus atau dalam menentukan kurikulum dan pembelajaran yang sesuai bagi anak ABK. Dan yang ketiga, pelaksanaan atau actuating. Dalam jurnal pertama, guru memberikan perhatian khusus kepada anak ABK. Contohnya, seperti mengulang materi, memberikan bimbingan tambahan, latihan soal, dan penghargaan kepada siswa. Untuk siswa autis dan hiperaktif, guru memberikan pendekatan yang lebih khusus agar mereka tetap nyaman belajar di kelas. Sedangkan pada jurnal yang kedua, pelaksanaan dilakukan melalui penyusunan RPP yang disesuaikan kemampuan siswa berkebutuhan khusus. Dan yang keempat, evaluasi dan evaluatian. Pada jurnal yang pertama, evaluasi dilakukan dengan memberikan semangat respon positif dan penambahan nilai kepada anak ABK agar mereka lebih percaya diri dalam belajar. Sedangkan pada jurnal yang kedua, evaluasi dilakukan secara berkala melalui penilaian harian tengah semester dan akhir semester untuk melibatkan perkembangan perilaku dan kemampuan siswa dari waktu ke waktu. Perbedaan kedua, jurnal pertama lebih fokus pada proses pembelajaran di kelas dan bagaimana guru menangani anak berkebutuhan khusus secara langsung. Sedangkan jurnal yang kedua lebih fokus pada peningkatan mutu pendidikan inklusi secara keseluruhan, termasuk hambatan dan solusi yang dilakukan sekolah. Selain itu, jurnal pertama menjelaskan bahwa belum adanya guru pendamping khusus menjadi kendala utama. Sementara pada jurnal kedua, GPK sudah tersedia, tetap masih perlu pelatihan agar lebih memahami metode pembelajaran yang tepat bagi anak berkebutuhan khusus. Hambatan dalam pendidikan inklusi, beberapa hambatannya yang ditemukan dalam kedua jurnal yaitu kurangnya guru pendidikan khusus, sarana dan prasarana yang belum memadai, mood atau kondisi anak berkebutuhan khusus yang tidak menentu, harapan orang tua yang terlalu tinggi, kurangnya media pembelajaran khusus. Soal yang dilakukan secara untuk mengatasi hambatan tersebut, sekolah melakukan beberapa solusi yang seperti mengadakan seminar dan pelatihan guru, mendatangkan psikolog atau tim ahli,
menjalin kerjasama antar guru dan orang tua, melakukan konsultasi rutin, memodifikasi soal dan metode pembelajaran sesuai kemampuan anak berkebutuhan khusus. Nah, kesimpulannya di sini, dari kedua jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen pendidikan inklusi sangat penting untuk menciptakan pendidikan yang adil dan merata bagi semua siswa, serta perlu melakukan perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi dengan baik agar kebutuhan anak berkebutuhan khusus dapat terpenuhi. Selain itu, kerjasama antar sekolah, guru, orang tua, dan pemerintahan sangat dibutuhkan agar pendidikan inklusi dapat berjalan secara optimal. Sekian penjelasan dari saya mengenai manajemen pendidikan inklusi. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.